Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1201 Kartu Trump, 7 Bunga. Kekuatan arai pedang naga biru terlalu kuat, dan itu jauh melebihi harapan semua orang. Meskipun Lin Yun kuat, terutama setelah penampilannya di ronde pertama, dia terdesak mundur setelah 3 jurus. Naga biru surgawi. Pria parubaya itu mengeluarkan raungan ganas saat seluruh arai pedang naga biru berubah menjadi ilusi. Kemudian, naga biru membumbung tinggi ke langit dan melingkar di sekitar Lin Yun seperti ular raksasa. Dengan pria parubaya itu menyerbu, Lin Yun dengan tenang mengeksekusi pedang awan sekejap 13 yang diberdayakan oleh niat pedang langit semu ilahi. Saat pedang-pedang itu berbenturan, Lin Yun mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan meskipun pencapaian pedangnya jauh lebih kuat dari lawannya. Lebih jauh lagi, dia menghadapi kekuatan gabungan lebih dari 300 orang. Melawan formasi ini, wajar jika serangan arai pedang naga biru sangat kuat. Di saat yang sama, naga biru yang melingkar di sekitar Lin Yun terus-menerus menekan aura pedang Lin Yun. Jadi 11 burung azure yang mengelilinginya terus-menerus diserang. Arai pedang naga biru jauh lebih kuat dari arai pedang 100 hantu. Arai pedang 100 hantu adalah metode yang kejam untuk menghancurkan seorang pendekar pedang. Namun, arai pedang naga biru membuat penantangnya kewalahan dengan kekuatannya. Situasi menjadi lebih berbahaya bagi Lin Yun seiring berjalannya waktu. Pria parubaya itu terus-menerus membuatnya tertekan sementara pendekar-pendekar pedang lainnya melemahkan aura pedangnya. Jika dia tidak segera melakukan sesuatu, dia bisa dengan mudah pingsan karena semua tekanan itu. Lin Yun fokus untuk mencoba menemukan kelemahan dari susunan tersebut. Dan setelah bertarung untuk waktu yang lama, dia melihat beberapa kekurangan. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang merupakan kekurangan kritis. Beberapa dari kekurangan itu sengaja diungkapkan oleh pria parubaya itu sebagai jebakan. Hal itu membuat Lin Yun pusing karena dia tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba, burung azure mengeluarkan teriakan tajam di langit. Saya tidak dapat menemukan kekurangan yang nyata, tapi saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lin Yun tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan pertarungan berlarut-larut karena dia akan mati jika salah satu dari azure bird mati. Kamu pikir kamu bisa pergi? Pria parubaya itu mencibir, tetap di belakang. Cakar naga raksasa yang diselimuti petir dan angin tiba-tiba menuju ke arah Lin Yun. Mendorong 9 transformasi gagak emas hingga batasnya, Lin Yun melakukan yang terbaik untuk menyingkir. Meskipun Lin Yun berhasil menghindari serangan itu di saat-saat terakhir, dia menderita beberapa luka berat di tubuhnya. Cakar itu dibentuk oleh 49 pendekar pedang, dan setiap pendekar pedang melepaskan 9 sinar pedang. Itu setara dengan ratusan serangan. Bunuh. Pria parubaya itu berkata dengan dingin sambil menuangkan aura pedangnya ke pedangnya. Sebelum Lin Yun bisa memeriksa luka-lukanya, cakar lain terbang ke arahnya. Lin Yun terus mengacungkan pedangnya untuk menghindari serangan itu, tapi dia menerima lebih banyak luka saat melakukan ini. Dari sudut pandang tertentu, arai pedang naga biru bahkan lebih merepotkan daripada menghadapi naga biru asli. Tidak memberi Lin Yun kesempatan untuk mengatur nafas, pria parubaya itu membumbung tinggi ke langit dengan pedangnya yang diselimuti api petir. Saat dia mengayunkan pedangnya, itu tampak seperti nafas naga-naga biru. Begitu saja, api petir menghanguskan seluruh langit menjadi hitam, mengejutkan semua orang di kerumunan. Namun, Lin Yun telah bersiap untuk serangan itu dan berhasil memblokir pedang itu. Meski begitu, benturan itu membuat tangannya terasa mati rasa saat darah menetes dari telapak tangannya. Itu sangat buruk sehingga dia hampir kehilangan pedangnya dalam pertukaran itu. Lin Yun akan kalah. Zhao Yan memasang ekspresi serius. Jika ini terus berlanjut, Lin Yun pasti akan gagal. Jelas, arai pedang naga biru sedikit terlalu menakutkan. Fisik orang ini tidak sederhana. Gong Haoran, yang tidak ramah terhadap Lin Yun, juga berbicara dengan ekspresi yang rumit. Jika dia berada di posisi Lin Yun, dia akan tercabik-cabik setelah 4 ronde. Fakta bahwa Lin Yun hanya menderita beberapa cedera adalah bukti bahwa fisiknya kuat. Tapi meski begitu, dia tidak berpikir bahwa Lin Yun bisa mengubah hasilnya. Sebuah ledakan keras memenuhi udara saat salah satu azure bird milik Lin Yun hancur. Tiba-tiba, sisa azure bird hancur dan aura pedang Lin Yun mencapai titik terendah.
Kerumunan menahan nafas mereka karena niat pedang langit dewa setengah langkah Lin Yun bahkan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Meskipun pencapaiannya yang luar biasa dalam pedang memungkinkan dia untuk dengan mudah menghadapi para jenius yang mengerikan di peringkat Empyrean, itu tidak cukup untuk menghadapi aura pedang naga biru. Ketika burung Azure hancur, Lin Yun dikirim terbang oleh pria paruh baya itu dan memuntahkan darah di mana-mana. Bunuh. Setelah pria paruh baya itu mengirim Lin Yun terbang menjauh, dia segera mengumpulkan dirinya sendiri dan menyerbu. Tetua Agung Klan Feng bisa merasakan jantungnya berdegup kencang saat dia menyaksikan pemandangan ini. Bagaimanapun juga, dia merasa sangat malu dengan Lin Yun. Namun, dia tidak berani bersantai meskipun Lin Yun terjebak. Mata Feng Xuanzi juga penuh dengan kegembiraan saat dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dalam kemenangan. Matahari melayang. Lin Yun, yang dikirim terbang, tidak memiliki perubahan dalam ekspresinya. Dia mengeksekusi 9 transformasi gagak emas untuk memberi jarak antara dirinya dan pria paruh baya itu. Di saat yang sama, dia menghela nafas karena dia masih belum menemukan kekurangan dari susunan itu. Satu-satunya metode yang dia miliki adalah menerobos susunan itu dengan kekuatan. Apa kau sudah selesai melawan? Pria paruh baya itu mencibir. Tidak masalah, kau tetap harus mati. Saat susunan itu hendak membunuh Lin Yun, raungan naga bergema dari tubuhnya. Pada saat yang sama, aura pedang berbentuk naga terbang keluar dari tubuhnya dengan angin dan kilat. Pada saat ini, dia telah dengan sempurna menggabungkan niat pedang langit dewa semu dan aura naga biru bersama-sama untuk membentuk aura pedang naga biru yang mengejutkan. Saat Lin Yun mengeluarkan raungan, dia mengangkat pedangnya dan menyerbu. Semua orang benar-benar tercengang oleh pemandangan ini saat naga biru lain muncul entah dari mana. Pria paruh baya itu juga terkejut saat dia berkata, aura pedang naga biru. Ketika niat pedang langit dewa semu dan aura naga biru bergabung bersama, aura pedang Lin Yun kembali ke kekuatan puncaknya. Menyeka darah dari bibirnya, Lin Yun tersenyum, giliranku. Meskipun dia tersenyum, ekspresinya dingin. Lawan-lawannya menggertaknya dan mengandalkan arai pedang naga biru. Jika bukan karena fisiknya yang kuat, dia pasti sudah mati. Jadi sudah waktunya untuk membuat mereka membayar. Jadi bagaimana jika kamu juga memiliki aura pedang naga biru? Arai pedang naga biru tidak sesederhana yang kau pikirkan. Pria paruh baya itu segera menenangkan dirinya dan menatap Lin Yun dengan dingin. Benarkah begitu? Mata Lin Yun bersinar dingin dan 49 bunga astral iblis mulai berkobar di lautan auranya. Ketika bunga astral iblis menyala, tekanan yang menakutkan menyapu tubuh Lin Yun saat dia menerobos belenggu alam jiwa surgawi. Dengan tekanan dari sebuah Empyrean, aura pedang naga biru Lin Yun membanjiri susunan itu. Bab 1202 menghancurkan arai. Ini adalah kartu truf Lin Yun untuk mematahkan keseimbangan. Saat lapisan bunga muncul di belakangnya, auranya mencapai tingkat panggung astral. Itu sangat mengejutkan sehingga kerumunan orang memandang Lin Yun dengan kaget. Bahkan Gong Haoran terdiam karena dia tidak percaya ketika Gong Sun Yan mengatakan bahwa Lin Yun telah mencapai batas alam jiwa surgawi. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Saat naga biru Lin Yun meraung, itu menyebabkan fluktuasi pada arai pedang naga biru. Dalam sepersekian detik itu, naga biru yang dibentuk oleh susunan itu penuh dengan kerusakan dan susunan itu mulai menghilang. Perlahan-lahan, pendekar pedang yang bersembunyi di dalam susunan itu terungkap. Pria paruh baya itu meraung ketika dia melihat ini dan berkata, stabilkan. Tanpa ragu-ragu, semua pendekar pedang mulai menuangkan energi asal mereka ke dalam pedang mereka untuk memanifestasikan tubuh naga. Lin Yun menyipitkan matanya dengan kilatan dingin di pupil matanya saat dia menerjang maju. Sekali lagi, Lin Yun mengeksekusi pedang awan 13 awan yang cepat berlalu. Tapi kali ini, seluruh langit menjadi gelap. Apa yang terjadi? Gong Haoran dan Gong Sun Yan sama-sama terkejut dengan adegan ini karena Lin Yun ini tidak terjadi ketika Lin Yun mengeksekusi pedang awan 13 pedang yang berkedip sebelumnya. Kekuatannya benar-benar berbeda sekarang. Terlepas dari kultivasi mereka, mereka tidak bisa melihat apapun yang terjadi lagi. Pada saat ini, semua orang selain para tetua di alam inti Elysium menjadi buta. Ketika ledakan keras terdengar dalam kegelapan, adegan dua naga biru bertarung sangat membekas di benak semua orang. Tapi naga biru yang dimanifestasikan oleh arai pedang naga biru dikirim terbang beberapa ratus meter jauhnya. Dia menang. Hati Zhao Yan dan yang lainnya mulai berdenyut dengan keras karena mereka tahu bahwa seseorang hanya bisa mengandalkan kekuatan kasar atau susunan pedang yang lebih kuat untuk melewati ronde kedua. Tidak ada seorang pun di masa lalu yang berhasil meskipun mengetahui hal ini.
Secara logika, itu tidak mungkin bagi semua orang karena tingkat kultivasi mereka disegel. Tapi fakta bahwa Lin Yun benar-benar menang dalam konfrontasi langsung telah membuat semua orang jenius di peringkat Empyrean terkejut karena mereka tidak bisa membayangkan seberapa kuat Lin Yun setelah mencapai alam Empyrean. Awan badai dan angin. Awan pengaduk langit. Awan menjelma naga. Langit biru yang membumbung tinggi. Lin Yun melepaskan pedang awan bergerak 13, tapi mereka terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Pemberdayaan 49 bunga benar-benar mengubah kekuatan tekniknya. Saat Lin Yun bergerak, aura pedang naga biru miliknya terus bergemuruh. Setelah melepaskan pedang ke-9, arai pedang naga biru mulai runtuh. Para pendekar pedang dalam formasi mulai terbang keluar dari barisan dengan darah menetes dari bibir mereka. Pada akhirnya, hanya ada satu naga biru yang tersisa dan itu adalah naga yang diciptakan oleh aura pedang naga biru Lin Yun. Mati. Lin Yun tidak menunjukkan niat untuk berhenti saat dia menerjang ke arah pria parubaya itu tanpa ragu-ragu. Pria parubaya itu adalah inti dari susunan itu, jadi Lin Yun bisa melewatinya selama pria parubaya itu terluka parah. Apakah dia benar-benar akan menerobos barisan? Adegan ini membuat mata semua orang berbinar dengan gugup. Lagi pula, tidak ada yang selamat dari ronde kedua dalam 18 tahun terakhir dan tidak ada yang pernah menghancurkan susunan itu secara langsung seperti yang dilakukan Lin Yun. Naga biru ke dalam lautan. Pria parubaya itu meraung saat Lin Yun menerjang ke arahnya. Setelah menerima perintahnya, para pendekar pedang yang berada di tanah dengan cepat mengambil posisi dan mengangkat pedang mereka. Niat air. Lin Yun terkejut bahwa semua pendekar pedang telah memahami niat air. Ketika niat pedang mereka menyebar, naga biru kolosal mulai terbentuk. Lin Yun, yang berada di dalam susunan itu, sedang dibatasi. Jadi pria parubaya itu mengeluarkan raungan lagi sebelum semua pendekar pedang membentuk konstelasi naga biru. Namun, kali ini mereka tidak berada dalam 7 kelompok yang berbeda. Semua pendekar pedang itu adalah bagian dari satu kelompok yang membuat susunan itu semakin kuat. Setelah selesai, mereka menyerbu Lin Yun bersama-sama. Permainan baru saja dimulai. Pria parubaya itu menyeringai dan berteriak, mata naga biru. Pria parubaya itu melepaskan 2 sinar pedang menyilaukan yang tampak seperti mata naga biru yang menembus aura pedang Lin Yun. Kemudian, para pendekar pedang lainnya mengikuti untuk mencabut nyawa Lin Yun. Cakar naga biru. Ekor naga biru. Lin Yun melihat pemandangan ini dan merasa bahwa dia bisa mencapai maksud pedang langit ilahi setelah pertempuran ini. Namun, yang terpenting saat ini adalah berhasil melewati ronde kedua. Bisakah dia benar-benar bisa terganggu? Zhao Yan langsung tahu apa yang dipikirkan Lin Yun karena dia sesekali memakai ekspresi wajah yang sama. Penemuan itu membuat Zhao Yan merasa tidak bisa berkata-kata karena dia tidak tahu harus berkata apa tentang Lin Yun. Ayo akhiri permainan ini. Lin Yun menarik napas dalam-dalam karena dia tidak ingin memperpanjang pertarungan lebih lama lagi. Dalam satu tarikan nafas, Lin Yun mengeksekusi jurus ke-11 dan ke-12 dari teknik pedangnya. Saat lautan awan tak terbatas terbuka di belakangnya, aura pedang naga biru membentuk pusaran awan berbentuk naga. Pusaran di ujung pedangnya langsung menghancurkan 2 cakar naga dan menyebabkan formasi pendekar pedang berantakan. Pada saat ini, sepertinya Lin Yun berdiri di atas gunung dan memandang rendah semua orang. Mundur. Pria parubaya itu ketakutan dan memberi perintah untuk meninggalkan barisan. Kamu tidak bisa pergi. Lin Yun tersenyum dan perlahan mengangkat pedang pemakaman bunga di tangannya. Ketika tatapannya jatuh ke pedangnya, dia memasang ekspresi serius dan darahnya mendidih di dalam tubuhnya. Dengan suara lonceng kuno terdengar di telinga semua orang, para penonton terkejut. Catatan Dao. Lonceng pedang Dao. Para tetua dari berbagai klan juga terkejut mendengar suara lonceng itu. Saat langit berbintang terbentang di langit, rasi bintang naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam bisa terlihat samar-samar. Lin Yun mengandalkan aura pedangnya untuk menerobos lapisan pertama langit. Kemudian, Lin Yun menghilang dari tempatnya dan muncul di depan pria parubaya itu. Dengan cahaya bintang yang menyinari dirinya, Lin Yun mengayunkan pedangnya. Pedangnya membelah lautan yang dibentuk oleh air menjadi 2, yang membuat semua pendekar pedang itu terbang. Pria parubaya itu hanya bertahan sesaat sebelum dia terlempar terbang sambil memelototi Lin Yun dengan keengganan. Tiba-tiba, dia meledak menjadi kabut berdarah. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada pedang pemakaman bunga di tangan Lin Yun karena arai pedang naga biru telah rusak. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan tenggorokan mereka tercekat. Bahkan wajah Feng Xuanzi berubah pada adegan ini. Dia baik-baik saja selama pertempuran, tapi sekarang tubuhnya gemetar.
Itu sangat buruk sehingga dia bahkan memuntahkan seteguk darah. Arai pedang naga biru. Tidak ada yang mengesankan tentang itu. Lin Yun berbalik untuk melirik Feng Xuanzi, menyebabkan yang terakhir memuntahkan seteguk darah lagi. Bab 1203 Pembuatan Badai. Banyak orang telah meninggal karena arai pedang naga biru selama 18 tahun terakhir. Jadi kata-kata Lin Yun membuat Feng Xuanzi marah sampai-sampai dia memuntahkan seteguk darah lagi. Sekarang yang harus dilakukan Lin Yun adalah menghadapi susunan pedang 4 fase. Banyak orang berhasil melewati susunan ini di paviliun pedang tersembunyi lainnya, tapi tidak pernah terjadi di paviliun pedang tersembunyi Batu Azure. 4 ahli alam inti Elysium dari Istana Pedang Tersembunyi akan mengambil alih kendali arai pedang 4 fase. Klan pengelola lokal bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyentuhnya. Sambil menyarungkan pedangnya, Lin Yun mengeluarkan pil nirwana. Dia tidak mendapatkan satu kesempatan pun untuk beristirahat selama perakitan pedang, jadi dia perlu memulihkan diri. Setelah menderita luka pada susunan pedang 100 hantu dan susunan pedang naga biru, tidak mungkin Lin Yun bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Meskipun luka-lukanya secara teknis tidak membutuhkan pil nirwana, Lin Yun tetap mengambilnya. Pil itu akan menyembuhkan luka-luka tersembunyinya serta membantu kultivasinya. Lagi pula, mereka yang menghadapi hidup dan mati biasanya akan melihat peningkatan yang drastis. Lin Yun mungkin tidak bisa memanfaatkan pil itu sepenuhnya, tapi yang terbaik baginya adalah bersiap untuk babak final. Dia harus mencerna banyak wawasan, jadi ini adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Sementara itu, para penonton diam-diam menunggu Lin Yun memulai ronde ketiga. Bai Ting dan Luo Hua mengenakan ekspresi serius. Mereka tidak menyangka Lin Yun akan melangkah sejauh ini. Bagaimanapun, persaingannya terlalu ketat. Awalnya, mereka hanya berencana agar Lin Yun menjalani prosesnya sehingga mereka bisa memberikan penjelasan kepada ketua sekte. Tapi sekarang Lin Yun adalah sang juara dan berhasil melewati 2 ronde, dia tinggal 1 ronde lagi untuk mengambil pedang bayangan petir. Kemudian lagi, mereka berdua tahu bahwa ronde ini akan lebih menakutkan daripada 2 ronde pertama. Namun, Lin Yun punya kesempatan. Tuan Muda Luo, apakah paviliun pedang tersembunyi Batu Azure benar-benar akan mengizinkan kita pergi dengan pedang bayangan petir? Bai Ting bertanya dengan suara gelisah. Itu bagus bahwa Lin Yun melewati babak kedua, tetapi mengambil pedang bayangan petir benar-benar bisa membuat Feng Xuanzi marah. Ditambah lagi, apapun bisa terjadi di luar kota. Luo Hua tidak menjawab dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Feng Xuanzi berbisik kepada Tetua Agung. Saat Tetua Agung menganggukkan kepalanya, wajahnya menjadi lebih gelap sebelum dia diam-diam meninggalkan alun-alun. Di saat yang sama, para tetua dari klan lain juga berdiskusi di antara mereka sendiri untuk mencari tahu kebenaran identitas Lin Yun dan Luo Hua. Bagaimanapun juga, Lin Yun mengincar harta tak ternilai yang dibuat oleh klan Mo. Klan Mo bahkan lebih terkenal daripada kediaman pedang tersembunyi. Itu juga merupakan klan misterius yang ada sejak zaman kuno dan tidak ada yang tahu di mana itu. Jika Lin Yun benar-benar berhasil mengambil pedang bayangan petir, dia mungkin akan menjadi sasaran klan lain. Mungkin akan sulit, kata Luo Hua. Jawabannya membuat wajah Bai Ting berubah saat dia berbisik, aku akan segera kembali. Luo Hua hanya menganggukkan kepalanya saat mendengar itu. Dia bisa menebak bahwa Bai Ting mungkin pergi mencari klan Huang untuk mendiskusikan semacam perlindungan. Bagaimanapun juga, patriark klan Huang berteman dengan ketua sekte, dan klan Huang juga mampu melindungi mereka jika mereka benar-benar mengambil pedang bayangan petir. Saat Lin Yun beristirahat, orang-orang yang hadir mulai mengirim pesan ke klan mereka. Ye Feifan juga memegang sebuah plakat giok, tapi dia akhirnya meletakkannya. Semua orang di sekitarnya mengirim pesan, tapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melakukannya. Bahkan klan Feng pun sibuk karena penjaga mereka tidak dapat ditemukan. Tampaknya klan Feng sedang membuat persiapan untuk berjaga-jaga jika pedang bayangan petir dirampas dari mereka. Bagaimanapun juga, itu akan menyebabkan guncangan besar di domain tandus kuno. Kemudian lagi, siapa yang bisa menjamin bahwa Lin Yun akan berhasil melewati susunan pedang 4 fase? Ada badai yang sedang terjadi. Ye Feifan menghela nafas dan senyum nakal menghilang dari wajahnya. Pada saat ini, Feng Xingyang dan Feng Xiaoyu sedang mengobrol di antara mereka sendiri dengan ekspresi wajah yang tidak menyenangkan. Masalahnya sekarang melibatkan fondasi klan Feng. Jika pedang bayangan petir benar-benar diambil dari mereka, klan Feng mungkin tidak akan memiliki paviliun itu lagi. Kehilangan pedang itu akan menjadi pukulan berat bagi reputasi mereka dan kediaman pedang tersembunyi pasti akan mempertanyakan mereka. Ketika Zhao Yan menyapu pandangannya ke sekeliling,
dia bisa melihat Gong Haoran dan Gong Sun Yan mengirimkan berita juga. Jelas, sifat dari majelis pedang berubah. Tiba-tiba, dia merasakan pedang di tubuhnya mulai bergetar. Mengangkat kepalanya, dia melihat beberapa orang asing di luar kediaman klan Feng. Mereka telah menyembunyikan aura mereka dengan baik dan mungkin sedang menunggu di lantai pertama kediaman. Segala macam orang telah datang karena mereka pikir pedang bayangan petir akan muncul. Mereka sangat cepat bergerak. Mata Gong Sun Yan berkedip-kedip karena dia bisa melihat banyak pemandangan yang tidak bisa dilihat oleh Zhao Yan. Zhao Yan meliriknya dan bertanya, apakah kamu tidak tergoda juga? Bukankah kamu baru saja mengirimkan informasi ke klanmu? Aku. Gong Sun Yan tersenyum, saya tahu arti berdosa dengan harta. Aku tidak punya nyali untuk memiliki pedang bayangan petir. Aku hanya menyampaikan informasi itu pada seorang senior yang gemar mengumpulkan harta klanmu. Kau tahu posisi canggung saya dengan baik. Pada akhirnya, aku bukanlah murid asli dari garis keturunan Kaisar Pedang. Aku akan memiliki kesempatan jika aku adalah pemenang dari majelis pedang. Zhao Yan mendengus dan bahkan tidak mau repot-repot menatap Gong Sun Yan. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Jangan khawatir. Jika para senior dari garis keturunan Kaisar Pedang benar-benar tergoda, itu akan bermanfaat bagi Lin Yun. Mereka secara alami tidak akan membungkuk begitu rendah untuk menyakiti Lin Yun. Bahkan, mereka mungkin akan memberinya sesuatu yang sebanding dengan pedang. Tapi jika klan Gong dari domain tandus kuno datang, Lin Yun bahkan tidak akan memiliki tulang yang tersisa. Cek, cek. Gong Sun Yan tersenyum. Apa yang kamu maksudkan? Wajah Gong Haoran berubah. Klan Gong juga merupakan klan suci. Mereka tidak akan peduli jika mereka membunuh murid dari sekte pedang Fuyun. Kau tahu benar di dalam hatimu, senyum Gong Sun Yan. Zhao Yan melirik mereka berdua dan tidak senang karena mereka tidak menempatkan Lin Yun di mata mereka. Hampir seperti pedang bayangan petir ditakdirkan untuk diberikan pada orang lain. Feng Xiaoyu menjadi tidak senang dan meraung, hentikan. Pedang bayangan petir masih milik klan Fengku dan dia tidak akan berhasil. Anggota klan Feng yang lain juga melirik mereka berdua dengan tidak senang saat Feng Xiaoyu berbicara. 1 jam kemudian, Luo Hua bertanya dengan santai setelah melihat ekspresi khawatir di wajah Bai Ting, tidak berjalan dengan baik. Ya. Kepala suku klan Huang hanya berjanji untuk melindungi kita selama sehari di kota. Jika kita meninggalkan kota, kita sendirian. Bai Ting menganggukkan kepalanya tanpa daya. Apa yang dikatakan ketua sekte? Luo Hua bertanya. Master sekte hanya mengakuinya. Bai Ting menghela nafas sebelum dia melanjutkan berbicara dengan ekspresi canggung. Dia mengatakan bahwa Lin Yun masih belum mendapatkan pedang itu dan menyuruhku untuk tidak meributkannya. Ditambah lagi, Lin Yun bisa mati di ronde ketiga. Yah, dia tidak salah. Luo Hua menjawab, tapi tidak ada yang bisa melihat ekspresinya di balik tenda. Ketika Lin Yun membuka matanya di bawah atmosfer yang tegang, matanya bersinar terang. Setelah memulihkan semua kekuatannya, kepompong pedang di dahinya telah membesar. Jelas, majelis pedang membantunya tumbuh jauh lebih cepat daripada prefektur Azure yang mendalam. Waktunya untuk ronde ketiga, kata Lin Yun sambil menatap Feng Xuanzi. Pada saat ini, seluruh alun-alun menjadi gempar karena mereka akhirnya akan melihat ronde ketiga. Dengan wajah dingin, Feng Xuanzi melambaikan tangannya dan 3 tetua turun dari langit. Mereka semua tampak berusia setidaknya beberapa ratus tahun berdasarkan kerutan di wajah mereka. Mereka semua berada di alam inti Elysium, mulai dari yang lebih rendah hingga surgawi. Orang jenius di ribuan teratas bisa menghadapi ahli di alam inti Elysium kecil, tapi alam inti Elysium besar adalah cerita yang sama sekali berbeda. Lalu ada alam inti Elysium surgawi, yang tak terkalahkan di bawah alam nadi naga. Siapa orang terakhir? Lin Yun bertanya. Aku akan menghancurkanmu hari ini. Raungan terdengar saat tetua agung klan Feng tiba-tiba muncul dari langit, yang membuat semua orang terkejut. Bab 1204 Susunan Pedang 4 Fase. Tetua agung klan Feng berada di alam nadi naga semu. Ketika dia turun dari langit, dia disertai dengan aura pedang tanpa batas. Saat dia mendarat di alun-alun, dia menyebabkan seluruh panggung bergetar. Nama tetua agung adalah Feng Tianyuan, dan dia adalah adik dari Feng Xuanzi. Kultivasinya ada di alam nadi naga semu, kan? Lin Yun bertanya sambil menatap Feng Xuanzi. Ada apa dengan itu? Feng Xuanzi menjawab dengan acuh tak acuh. Dia belum mencapai alam nadi naga, dan dia akan menyegel kultivasinya ke alam jiwa surgawi dalam pertarungannya denganmu. Ini sama sekali tidak melanggar aturan kediaman pedang tersembunyi. Anda bisa menyerah jika Anda takut.
Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk ketidaktahuan Feng Xuanzi. Perbedaan antara alam nadi naga semu dan alam inti Elysium sangat besar. Faktanya, alam inti Elysium bahkan tidak bisa menerima satu serangan pun dari alam nadi naga semu. Bajingan kecil, klan Feng telah memberimu wajah dengan mengikuti batasan. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan ragu untuk memberimu pelajaran? Feng Tianyuan berteriak saat dia melangkah maju dan menyebarkan auranya. Dia ingin memberi pelajaran pada Lin Yun sebelum dia menyegel kultivasinya. Saya menyarankan Anda untuk menjaga sikap. Lin Yun melirik Feng Tianyuan dan diam-diam mengaktifkan segel kain pertempuran langit. Yang perlu dilakukan Lin Yun adalah mengambil pedang bayangan petir. Kakek tua itu bahkan tidak menyuruhnya untuk mengikuti aturan. Jadi jika klan Feng mengambil keuntungan darinya dengan cara apapun, dia akan menyapu mereka dengan kain pertempuran firmamen dan merebut pedang bayangan petir secara paksa. Lin Yun kesal dengan klan Feng dan tidak ingin membuang waktu lagi. Jadi dia menatap Feng Tianyuan dengan niat membunuh. Tatapannya begitu kuat sehingga Feng Tianyuan merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya seolah-olah dia telah memasuki neraka. Ketika Feng Tianyuan pulih dari keterkejutannya, dia segera menarik auranya. Dia menyadari bahwa Lin Yun memiliki kartu truf yang menakutkan, yang juga berarti bahwa Lin Yun memiliki asal-usul yang menakutkan. Aku hanya bercanda denganmu. Jadi, apakah kamu akan menantang ronde ketiga atau tidak? Feng Tianyuan tersenyum. Dia bertekad untuk membunuh Lin Yun di ronde ketiga dan tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun bahkan jika dia memiliki kartu truf. Tapi Lin Yun tidak peduli dengannya dan terus menatap Feng Xuanzi, aku tidak mengatakan bahwa ada yang salah. Karena kamu akan mengikuti aturan, aku harap kamu bisa mengingat kata-katamu nanti. Lagi pula, aku tidak ingin membantai klan Fengmu. Semua orang terkejut dengan nada bicara Lin Yun. Siapa sangka alam jiwa surgawi akan berani berbicara dengan Feng Xuanzi dengan cara seperti itu. Lagi pula, bahkan tidak ada orang suci yang berani berbicara dengan Feng Xuanzi seperti itu. Feng Xuanzi secara alami sangat marah ketika dia mendengar itu, tetapi menahan amarahnya. Dengan adanya Feng Tianyuan, dia yakin Lin Yun akan mati. Jadi tidak perlu baginya untuk marah karena orang yang sudah mati. Sambil mengelus janggutnya, Feng Xuanzi berkata dengan dingin, tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh kediaman pedang tersembunyi, bahkan aku. Kamu bisa pergi dan pergi dengan pedang bayangan petir jika kamu bisa melewatinya. Tapi jika kamu mati di ronde ketiga, kamu tidak bisa menyalahkan siapapun. Kau begitu yakin aku tidak akan bisa melewati ronde ketiga? Lin Yun tersenyum mendengar kata-kata Feng Xuanzi. Kau bisa mencobanya jika kau tidak yakin, cibir Feng Xuanzi. Kalau begitu, mari kita mulai. Lin Yun berbalik untuk melihat Feng Tianyuan. Semua orang merasa gugup untuk Lin Yun. Bagaimanapun, pendekar pedang di dua ronde pertama hanya berada di alam Empyrean. Sekarang, Lin Yun akan menghadapi para ahli alam inti Elysium. Meskipun mereka telah menyegel kultivasi mereka di alam jiwa surgawi, mereka masih jauh lebih kuat daripada pendekar pedang dari ronde sebelumnya. Ayo mulai. Feng Tianyuan berbicara dengan ekspresi serius sementara ketiga tetua itu juga mulai menyegel kultivasi mereka di puncak alam jiwa surgawi. Setelah selesai, mereka menghunus pedang mereka. Adapun Lin Yun, dia mundur sementara sinar pedang melesat melewati wajahnya. Kemudian, dia mengangkat pedangnya untuk memblokir sinar pedang lain yang menyerangnya. Saat pedang mereka beradu, wajah Lin Yun berubah. Dia mundur 3 langkah saat keterkejutan melintas di pelupuk matanya. Masing-masing lawan barunya sekuat arai pedang naga biru. Dia pada dasarnya menghadapi kekuatan dari 4 arai pedang naga biru pada saat yang bersamaan. Tidak heran Feng Xuanzi begitu percaya diri. Tapi Lin Yun mengeluarkan aura pedang naga biru dan mengangkat pedangnya di depannya untuk memblokir serangan ketiga. Tabrakan itu begitu kuat sehingga percikan api beterbangan kemana-mana. Langkah kaki Lin Yun terasa berat saat dia melawan serangan itu secara langsung. Setelah selesai, dia mendorong pedang pemakaman bunga dan membuat lawannya terlempar. Tapi lawannya dengan lembut mendarat di tanah, membuyarkan serangan Lin Yun seolah-olah itu bukan apa-apa. Tepat pada saat ini, api merah menyapu saat Feng Tianyuan menyerbu dengan senyuman jahat. Aura pedangnya memanifestasikan meteor yang berkobar yang menampilkan semua kekurangan aura pedang naga biru Lin Yun. Lin Yun mundur beberapa langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya, dan setiap langkah kakinya akan menyebabkan tanah bergetar. Tapi ketika dia selesai menstabilkan dirinya, 3 sinar pedang menyerbu ke titik-titik vitalnya.
Dia akan mati jika salah satu dari serangan itu mendarat, jadi dia dengan cepat bereaksi dengan 9 transformasi gagak emas. Bayangan memenuhi udara saat dia menghindari ratusan sinar pedang. Ketika Lin Yun melepaskan diri dari serangan mereka, pakaiannya compang-camping dan berlumuran darah. Meskipun dia berhasil menangkis serangan fatal itu, dia masih menderita luka serius. Penonton menghirup nafas dingin karena baru beberapa detik. Bahaya ronde ketiga berada pada tingkat yang sama sekali baru karena Lin Yun menghadapi para tetua yang berusia beberapa ratus tahun. Mereka semua berpengalaman dalam bertarung dan memiliki pencapaian yang dalam di jalan pedang. Akhirnya, meteorit Feng Tianyuan tiba di depan Lin Yun. Lin Yun menopang pedangnya dengan dua tangan, tapi dia masih terlempar dari serangan itu. Feng Tianyuan mencibir saat dia melihat tetua lainnya melepaskan aura pedang mereka untuk menghadapi Lin Yun. Lin Yun tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu atau dia akan mati dengan cara yang mengerikan. Ronde ini benar-benar berbeda dari dua ronde pertama. Bagaimanapun juga, dia menghadapi para ahli alam inti Elysium. Meskipun dia memiliki keunggulan di alam jiwa surgawi, dia tahu bahwa dia akan kehilangan keunggulannya jika dia menghadapi lebih dari dua lawan. Bajingan kecil, tahukah kamu seberapa kuat aku sekarang? Feng Tianyuan menatap Lin Yun dengan ekspresi menyeramkan. Dia menikmati pertarungan itu. Awan penyembunyian matahari. Saat kepompong pedang di dahi Lin Yun mekar, aura pedang naga biru yang tak terbatas muncul sekali lagi. Dia dengan cepat mengeksekusi awan naga 13 pedang untuk mempertahankan diri. Lin Yun menghadapi ketiga tetua itu secara langsung, tapi mereka menghadapinya dengan roh suci mereka. Lin Yun jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kemampuan pedangnya yang tinggi. Setidaknya ketiga tetua itu belum membawa teknik bela diri roh suci mereka ke tahap perwujudan puncak. Ketika mereka memanggil roh suci mereka, Lin Yun hampir tidak berhasil menghadapi mereka bertiga secara langsung. Tapi jelas bahwa Lin Yun akan kelelahan sampai mati. Fenomena yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang dari panggung saat roh-roh suci berbenturan dengan sinar pedang Lin Yun. Lin Yun menampilkan pertunjukan yang mengesankan yang membuat semua orang menyadari betapa berbakatnya dia. Mata Gonsun Yan meredup karena dia akhirnya memahami kesenjangan besar antara dia dan Lin Yun. Tepat pada saat ini, ledakan tawa terdengar dari langit di mana cahaya bintang bersinar, hahaha. Anak nakal, sudah berakhir. Saat Feng Tianyuan tertawa, aura pedangnya mengembun menjadi serangan yang menakutkan, pedang meteorit. Kemudian, Feng Tianyuan menyerbu saat Lin Yun sibuk berurusan dengan tetua lainnya. Cahaya dingin melintas di mata Lin Yun saat dia memanggil bunga astral iblis. Jelas, dia telah menunggu Feng Tianyuan. Bab 1205 tidak akan menyair. Setelah mencapai batas alam jiwa surgawi, bunga astral iblis di tubuh Lin Yun telah mengalami transformasi, dan dia memiliki dua kegunaan yang berbeda untuk mereka. Dia bisa membiarkannya mekar di dalam tubuhnya atau melepaskan kekuatan yang terkandung di dalam bunga itu. Ketika Lin Yun mengalahkan aura pedang naga biru, dia menggunakan metode ini untuk mendorong auranya ke tahap astral. Jika dia menggunakan metode kedua, dia akan melepaskan bunga astral iblis dari tubuhnya untuk membentuk domain yang bisa digunakan untuk menyerang atau bertahan. Namun, hal itu berbahaya karena bunga-bunga itu akan membutuhkan waktu lama untuk pulih jika rusak. Selain itu, dia akan mengkonsumsi sejumlah besar energi asal untuk mempertahankan keadaan ini. Ada juga pilihan untuk menggabungkan semua bunga astral iblis untuk membentuk energi baru di dalam tubuhnya, tapi itu sulit bagi Lin Yun saat ini. Menurut Lil Purple, bunga astral iblis juga bisa dicetak dengan rune ilahi. Pada tingkat itu, bahkan satu kelopak pun bisa dengan mudah menghancurkan bintang. Namun, Lin Yun bahkan tidak tahu bagaimana mendekati metode ini. Ketika Lin Yun memanggil 49 bunga astral iblis dari tubuhnya, bunga-bunga emas mulai beredar di sekelilingnya. Ketika Feng Tianyuan menyerbu, Lin Yun tiba-tiba melonjak ke langit dan menyerbu ke arah yang pertama. Ketika naga itu bertabrakan dengan meteorit yang jatuh, tabrakan itu menciptakan ledakan besar. Lin Yun mendorong bunga astral iblis di tubuhnya hingga batasnya dan mengacungkan pedangnya. Feng Tianyuan terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun akan dapat melancarkan serangan balik dalam keadaan seperti ini. Teringat bahwa Lin Yun telah mencapai batas alam jiwa surgawi, Feng Tianyuan menjadi tenang dan mengubah serangannya, kamu masih akan mati. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar dari pedangnya yang langsung berubah menjadi meteorit yang menyala. Meteorit itu begitu kuat sehingga Lin Yun dengan mudah terjebak.
Ketika para tetua lainnya melihat ini, mereka menyaksikan dengan acuh tak acuh dan menyerang dari jauh. Setiap sinar pedang yang menargetkan Lin Yun bisa membuatnya tidak berdaya jika dia terkena. Pada saat yang sama, Feng Tianyuan mencibir, "Bajingan kecil, kamu terlalu lembut dibandingkan denganku. Jadi bagaimana jika Anda telah mencapai batas alam jiwa surgawi? Coba lihat kartu truf apa yang kamu miliki. Panggil roh suci asli dari awan naga 13 pedang jika kamu bisa." Ternyata, dia tahu bahwa pedang awan 13 pedang yang berkibar memiliki roh suci asli, tetapi dia jelas tidak berpikir bahwa Lin Yun mampu memanggilnya. Jadi Feng Tianyuan menikam pedangnya dengan tangan yang lain ke arah dahi Lin Yun. Kecepatan pedang ini lambat, tapi sangat kuat. Dengan meteorit yang membatasi gerakan Lin Yun, dan serangan fatal dari para tetua, tidak banyak cara yang bisa dilakukan Lin Yun untuk menghindar. Merasakan kekuatan pedang itu, Lin Yun mulai mengedarkan bunga astral iblisnya. Pedang Feng Tianyuan mungkin tampak lambat, tapi itu akan menyerangnya dengan cepat jika dia tidak berhati-hati. Pada saat yang sama, dia akan mati jika dia tidak melakukan apapun. Karena aku sudah bergerak, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Kamu telah menungguku untuk waktu yang lama, tapi aku juga telah menunggumu. Mereka yang berani menyinggung klan Feng hanya akan berakhir dengan kematian. Feng Tianyuan tertawa sinis. Penonton dikejutkan oleh adegan ini karena Feng Tianyuan siap untuk serangan mendadak yang telah disiapkan Lin Yun. Niat membunuh juga mulai muncul di murid Lin Yun karena dia benar-benar jijik dengan Feng Tianyuan dan klan Feng. Akhirnya masuk akal jika pelayan Feng Xiaoyu begitu sombong. Tepat ketika Lin Yun hendak ditikam, dia mengaktifkan tanda naga biru. Rune suci merah tua di tanda naga biru bermekaran di tubuhnya dan ratusan rune ungu keemasan mulai berkobar di permukaan tubuhnya. Pada saat ini, fisiknya sebanding dengan 100 artefak rune suci. Mati. Melihat Lin Yun berusaha meronta, Feng Tianyuan melesat dan menikam dada Lin Yun dengan senyuman kejam. Dia sangat senang karena bisa membunuh Lin Yun. Tapi tepat ketika pedangnya hendak menusuk Lin Yun, sebuah suara besar bergema. Sosok naga besar mulai berkumpul ke arah dada Lin Yun saat gelombang kejut menyebar ke sekitarnya. Feng Tianyuan terkejut ketika dia menyadari bahwa pedangnya tidak bisa menusuk Lin Yun. Tubuh suci tubuh naga biru. Pada saat ini, dia akhirnya tahu mengapa pedangnya tidak bisa menusuk ke dada Lin Yun. Jadi ternyata Lin Yun telah mencapai tubuh suci tubuh naga biru, dan fisiknya sebanding dengan 100 artefak rune suci. Bagaimana mungkin seseorang di alam jiwa surgawi memberikan kerusakan pada 100 artefak rune suci? Paling tidak, dia harus berada di alam Empyrean untuk melakukannya. Enyahlah. Bahkan jika fisiknya sebanding dengan 100 artefak rune suci, masih sulit bagi Lin Yun untuk menahannya. Wajahnya meringis kesakitan saat dia meraung. Dengan bunga astral iblis bermekaran, Feng Tianyuan dikirim terbang menjauh sementara Lin Yun akhirnya melepaskan niat membunuhnya dan menyerbu. Langit biru yang membumbung tinggi. Lin Yun membumbung ke langit dengan pedang sebesar gunung raksasa. Dia melepaskan sinar pedang yang menyilaukan yang menghancurkan meteorit dan sinar pedang para tetua. Saat sinar pedangnya terbang keluar, Feng Tianyun juga terlempar. Cahaya kejam melintas di pupil mata Lin Yun dan memelototi Feng Tianyuan, mengeksekusi transformasi 9 gagak emas sebelum dia mengejar Feng Tianyuan. Adegan ini membuat ketiga tetua itu berseru sebelum mereka dengan cepat mengejar Lin Yun. Mereka melemparkan beberapa serangan ke arahnya untuk menghentikannya mengejar Feng Tianyuan. Tidak bagus. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Feng Tianyuan bersinar dengan cahaya yang ganas karena dia tahu apa yang Lin Yun rencanakan. Saat dia mengayunkan pedangnya, 9 bintang bermekaran di belakangnya. Koneksi 9 bintang. Meminjam kekuatan teknik perkawinan roh suci, pedang Feng Tianyuan bertabrakan dengan pedang Lin Yun. Semua orang yang melihat ini tidak percaya bahwa Lin Yun mengejar Lin Yun sambil mengabaikan serangan para tetua di belakangnya. Feng Tianyuan adalah ahli alam nadi naga semu dan seorang Empyrean biasa akan menjadi tidak berdaya dengan tatapan tajam darinya. Tidak ada yang akan memiliki keberanian untuk bergerak melawannya, apalagi berpikir untuk membunuhnya. Saat dua sinar pedang bertabrakan, cahaya keemasan terbang melintasi langit. Ketiga tetua mengunci alis mereka bersama-sama dan berhenti sejenak dari sinar pedang yang terbang. Tidak mungkin Lin Yun tidak terluka dari serangan para tetua. Karena mereka begitu yakin, mereka tidak perlu terus menyerang karena mereka mungkin secara tidak sengaja melukai Feng Tianyuan. Itu adalah skema yang jelas dan terang-terangan dari Lin Yun. Lin Yun akan mati jika dia menghadapi keempat musuh pada saat yang bersamaan. Jadi dia harus fokus untuk membunuh satu orang untuk mematahkan susunan pedang 4 fase.
Tunggu. Ketiga tetua itu duduk dan menutup mata mereka sambil mengumpulkan aura pedang mereka. Mereka mampu menunggu karena mereka tidak berpikir bahwa Lin Yun bisa mengalahkan Feng Tianyuan saat dia terluka. Kedua, mereka akan terluka parah jika mereka tidak menjaga diri mereka sendiri sekarang. Jadi mereka meluangkan waktu untuk pulih sementara Lin Yun sibuk. Penonton kagum dengan pengalaman para tetua. Bahkan orang-orang seperti Zhao Yan dan Gong Sun Yan bisa merasakan kulit kepala mereka mati rasa karena mereka seperti bayi di depan para tetua. Tiba-tiba, semua orang menoleh saat langit mulai retak. Kemudian, sebuah lonceng berbunyi saat cahaya bintang menyinari Lin Yun. Di bawah cahaya bintang, semua fenomena di alun-alun runtuh. Ketiga tetua itu membuka mata mereka dan menatap Lin Yun yang berlumuran darah. Pedang itu lagi. Minggir. Ketiga tetua itu melonjak ke langit dan menyerbu ke arah Lin Yun. Mereka bertekad untuk membunuh Lin Yun sebelum dia sempat mengayunkan pedangnya. Sialan. Zhao Yan mengepalkan tinjunya karena itu bukan pertarungan yang adil. Tapi meski begitu, Lin Yun tidak berniat untuk berhenti. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun mengayunkan pedangnya saat bunga astral iblis bersinar terang. Pada saat ini, dia tampak seperti matahari. Semua orang bisa merasakan kekuatan dan kesedihan pedang ini saat Lin Yun meraung. Meskipun dia terluka, dia tidak akan menyerah. Selama dia masih hidup, dia tidak akan menyerah untuk bertarung.